Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Ketika kita menanyakan soal masalah ketuhanan, harus dikapi dengan iman. Ya. Sedangkan iman itu kan luas pengertiannya. Harus ada dasar lah. Ya. Di situ yang buat ya itu yang membuat ragu. kita akhirnya kita pikir ya sudahlah, dengan nggak usah pegang agama. Gitu. Bukannya nggak pegang agama malah lebih ngeri kok. Mati nanti kemana gitu? Nah itulah yang menjadi pertanyaan ketika saya mau masuk Islam. Belum sempat kami ngomong apa-apa, kami langsung ditarik sama gembala dan panitia yang ada di sana untuk istirahat di salah satu coffee shop yang ada di bandara itu. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala yang langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. Tapi apa yang kalian berdua lakukan? Kalian berdua malah bercanda-canda. Istri saya ini malah ngomong sama saya, dengan nada manja dia bilang gini, "Aduh sayang, masa iya sih aku udah mau dibunuh? Kan aku belum punya anak dari kamu." Kalian berdua ketawa-ketawa gitu kan. Tapi gembala sama panitianya udah gak bisa ketawa. Sampai akhirnya kami bilang, "Udahlah Om, jalanin dulu aja." Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang pertama itu. Dan saudara tahu, gak terjadi apa-apa. Walaupun kami harus muter-muter dulu untuk sampai ke tempat KKR itu. Kami juga harus pindah-pindah hotel 3-4 kali untuk alasan keamanan dan keselamatan. Katanya sih gitu. Tapi di hari yang pertama gak terjadi apa-apa. Di hari yang kedua, sama, gak terjadi apa-apa juga. Sampai pada hari yang ketiga. Di hari yang ketiga itu pagi-pagi banget, gembalanya udah ngajak kami buat ngobrol. Dan gembalanya bilang gini, "Vano, Anda, sepertinya hari ini, siang hari ini kita pulang aja." Loh, saya tanya, "Maksudnya pulang gimana Om?" "Jadi gini Vano, ini ancamannya udah makin serius. Kami dan juga panitia sepertinya kami udah gak sanggup lagi." Kembali di saat itu harusnya saya dan istri saya kalian berdua panik. Harusnya kalian berdua khawatir. Kenapa? Karena yang bikin acara aja udah bilang dia gak sanggup. Tapi apa yang Roh Kudus taruh dalam hati kami, apa yang Tuhan taruh dalam hati kami, sehingga kami cuma ngomong gini, "Om, kami datang ke sini kan kami cuma mau melayani Tuhan. Dan kalaupun kami harus mati ketika kami melayani Tuhan, puji Tuhan Om, kami tahu kami bakal pergi kemana kok." Akhirnya gembalanya ada sedikit kekuatan. Dia tanya, "Jadi gimana Vano?" "Udah Om, sikat aja." Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang ketiga itu. Dan sudah tahu ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, ketika kami ada di atas panggung seperti pada pagi hari ini, kebetulan kami berdiri di depan panggung, di belakang kami ada 2 orang singer, di mana dua-duanya ini ibu-ibu. Nah, 2 ibu-ibu ini mereka bisik-bisik. Tapi bisik-bisiknya kedengeran. Emang susah kalau ibu-ibu, aduh bisik-bisik kedengeran. Ibu-ibu yang satu ngomong sama ibu yang kedua. Dia bilang gini, "Lu tukeran tempat dong sama gua." Yang satu lagi nanya,
Emangnya kenapa? Yang satu lagi jawab, gue masih punya anak kecil-kecil, gue masih belum mau mati. Bayangin saudara, ngomong kayak gitu di belakang kita kedengeran lagi. Tapi saudara tahu apa yang terjadi pada malam hari itu? Ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, ada sekitar 40.000 orang yang datang ke KKR itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hidayah Mualaf Center ya, channel yang akan mengedukasi dan menghibur. Kita tahu teman-teman, para Polycardos tidak henti-hentinya membuat fitnahan kepada agama kita. Segala cara mereka lakukan, termasuk mengajak para murtadin untuk bersaksi dari satu gereja ke gereja lain, dari satu podcast ke podcast yang lain. Tetapi yang jadi masalah, dalam persaksiannya, mereka sisipkan fitnah kepada Islam. Mereka jelek-jelekkan Islam, mereka framing Islam. Dan inilah yang terus terjadi. Sehingga jangan terkejut. Kalau kita melihat orang-orang kafir ini memandang remeh, memandang jelek agama kita. Kalian bisa lihat bagaimana media-media barat dari zaman dulu selalu memframing, selalu memberitakan Islam yang jelek. Dengan tujuan apa? Supaya orang-orang Kristen, orang-orang non-Islam, itu jangan mau belajar Islam. Saya berkali-kali kasih perumpamaan. Ini sama seperti orang tua yang tidak ingin anaknya bermain ke taman. Jadi dekat rumah mereka itu ada taman. Orang tua, si ibu takut anaknya nanti akan main ke taman sampai lupa waktu. Takut nanti anaknya jorok. Karena di sana ada lapangan. Di sana banyak anak-anak kecil yang bermain. Si ibu yang tidak ingin anaknya keluar rumah, dia bilang, "Nak, jangan keluar rumah ya. Nak, kalau kamu keluar rumah, nanti kamu diculik. Lingkungan ini banyak penculik. Nak, taman di depan itu ada hantu. Ada monster yang suka menculik anak-anak." Orang tua ngomong seperti itu tujuannya apa? Supaya si anak jangan pernah berani keluar. Dan saya rasa kalian pernah mengalami hal itu ya, saat orang tua kita atau yang dewasa menakut-nakuti kita seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh channel-channel Polycardos. Mereka tidak ingin orang-orang mengenal cahaya Islam. Segala cara mereka lakukan untuk menutupi cahaya ini. Tetapi alhamdulillah, kebenaran Islam tidak bisa ditutupi oleh mereka, teman-teman. Yang namanya emas tetap akan jadi emas. Walaupun kamu lumpuri dengan rumput, dengan lumpur, dengan kotoran, emas tetap akan bersinar. Beda dengan kotoran. Yang namanya tai, mau kamu sepuh dengan emas, mau kamu cat, kamu bungkus dengan sedemikian rupa, tetap saja itu adalah kotoran. Tetap saja baunya akan keluar. Seperti itu teman-teman. Jadi cahaya Islam tetap akan menyinari kita. Orang kalau sudah dipilih oleh Allah, tetap ya. Dan itu yang dialami oleh saudara kita. Ini salah satu mualaf yang luar biasa. Mualaf yang menurut saya benar-benar belajar Islam dengan luar biasa. Bahkan sekarang ikut dalam perjuangan mengurus para mualaf teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar dia jadi mualaf, tapi beliau sekarang berjuang membantu mualaf-mualaf yang lain. Baik itu secara materi, ya, secara psikis, secara waktu, dan sebagainya. Luar biasa sekali. Itulah yang dilakukan oleh Kohalim ini ya teman-teman. Jadi Kohalim ini luar biasa sekali. Ya, saya suka diskusi dengan beliau. Bahkan bisa dibilang beliau ini orang yang cerdas. Orang yang benar-benar belajar. Ya, orang-orang yang terus update diri. Dan secara pribadi, kemarin saya sudah ngobrol juga dengan orang-orang yang kenal ya pribadi beliau. Dibilang sejak menjadi Islam ini, pribadinya luar biasa, sabar sekali. Padahal dulu temperamen. Ya, ini yang terjadi. Kita saksikan dulu kesaksiannya ya teman-teman. Semoga dari kesaksian beliau banyak yang bisa kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua di Hidayah Mualaf Center. Hari ini kita sedang bermain nih ya. Ini saya yang mendatangi kediaman Kohalim, salah satu mualaf penggiat ya, penggiat pergerakan untuk membantu saudara-saudara mualaf kita ya agar bisa menjadi mualaf yang kafah tentunya ya. Gimana kabarnya Niko? Alhamdulillah baik. Baik ya. Jadi
bagi teman-teman yang belum kenal ya. Jadi Ko Halim ini seorang mualaf juga. Sejak kapan kok? 2004. 2004, Masya Allah. Ya, Artinya sudah 21 tahun. Sudah lewat mualaf, harusnya sudah jadi muslim ini. Sudah muslim ya, Sudah muslim, udah alhamdulillah. bukan mualaf lagi ya. Bukan mualaf lagi, nggak boleh bilang mualaf. Tapi kadang-kadang orang udah 50 tahun pun masih mualaf dibilang. Ya, ya fenomena itu seperti itu. Di lapangan seperti itu ya. Di lapangan seperti itu. Oke, kalau boleh tahu nih kok. Artinya 21 tahun yang lalu. Itu usia berapa waktu itu kok? Ya, sekarang kan usianya sudah 60 lebih ya. Berarti waktu itu sekitar 40-an. Oh, udah 40-an. 40-an. Artinya waktu itu 40-an tuh udah nikah kok? Sudah nikah. Sudah nikah. Nikah Kristen waktu itu. Nikah secara Kristen. setelah mualaf? Nikah ulang dalam Islam. Nikah ulang dalam Islam. Iya. Artinya istri juga mualaf? Mualaf. Dua-duanya mualaf. Oh, istri juga ikut mualaf? Iya. Anak waktu itu? Belum ada anak. Waktu menikah tuh belum ada anak? Karena masih baru nikah? Baru nikah agak lama. Oh, jadi anak otomatis muslim lah ya, karena Ya, muslim turunan jadinya. muslim turunan jadinya ya, bukan pindah ya. Bukan. Oke. Kalau boleh tahu nih kok, Nah, kok bisa jadi mualaf? ya hidayah ya barangkali ya. Memang saya mulainya dengan terpanggil untuk menjadi Islam, lalu istri melihat ada perubahan dari akhlak, akhirnya ikut Islam. Oh, artinya Ko Halim yang duluan? Ya, saya duluan. Berapa lama selisihnya? 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan Masya Allah. kemudian. Apa tuh alasannya kok? Ya, alasannya simpel sebetulnya. Waktu itu kan kita kepengen cari kebenaran aja sebetulnya. Kebenaran dalam ajaran Tuhan itu seperti apa. Gitu. Dulu memangnya nggak menemukan? Belum menemukan dulu. Kok bisa? Masih bingung dulu itu. Dari Kristen? Ya, dari Katolik. Dari Katolik? Katolik. Loh, masa nggak ada kebenaran kok? Terutama untuk masalah ketuhanan ya. Nah, itu yang agak bingung itu. Kenapa bingung? Karena kan di Katolik kan tahu sendiri bahwa ada Bunda Maria, ada Yesus, kemudian dituhankan kan begitu. Nah, jadi agak bingung waktu itu. Ya, Yesus memang Tuhan kan kalau mereka Ya. bilang. Ya, memang dianggap Tuhan, kemudian Bunda Maria juga dianggap suci, Orang suci. orang suci, karena kan ibundanya Yesus ya. Iya. Itu. Oke, jadi di situ bingung. Nggak nanya sama pastornya kok? Nanya, tapi katanya ya harus disikapi dengan iman. Harus disikapi dengan Ya, iman. ya, jadi nggak bermain logika di situ. Nggak bermain logika. Ya, di situ rasa kekurangan di situ. Itu di mana dulu kok? Memang di Jakarta atau dari kota lain? Waktu itu saya Islam bersahadatnya di Jogja. Di Jogja. Jogja. Memang tinggal di Jogja. Ya, waktu itu kebetulan tinggal di Jogja. Waktu itu masih di Jogja. Masih di Jogja. Kok bisa kok? Karena kan gini, kan Chinese kok ya. Ya, Biasa kan Chinese itu stigma untuk Islam agak kurang ya, apalagi pernah ada tragedi-tragedi yang membuat luka gitu. ya. Jadi kebetulan saya ini kan campuran. Oh, campuran kok? Campuran. Jadi kalau ibu saya ini pribumi. Oh, ibu pribumi. Bapak asli Cina. Bapak Cina, Ya, ibu pribumi mana nih? Pribumi Aceh malah. Oh, pribumi Aceh? Iya. Oh, pribumi Aceh. Iya. Jadi ibu dulu ikut bapak? Dua-duanya nggak beragama karena kawin campur kan, zaman dulu kan nggak boleh. Oh, karena kawin campur. Ya, Loh, kalau kawin campur artinya masing-masing agama masing-masing loh. Masa jadi nggak beragama? jadi kawin lari akhirnya. Akhirnya mungkin karena saling mencinta akhirnya tidak memilih agama. Tapi nggak pernah beribadah gitu? Nggak pernah. Oh, orang tua nggak Nggak beribadah? pernah beribadah. Karena bapak saya juga ateis, nggak ada agama juga. Bapak ateis. Ya. Mama Mama, Mama Islam, orang Aceh biasa Islamnya kuat. betul. Tapi ini kan mungkin karena pengaruh itulah makanya mereka lari dari Aceh pindah ke satu daerah. Oke. Aceh dulu Aceh. Artinya Dulu lahir di sempat- mana? Saya lahirnya di Udah daerah, udah pindah. sudah pindah. Oh, udah Sudah pindah. Tapi sebetulnya keluarga ibu itu masih ada di Melabo. Masih ada di Melabo. Cuma sudah lost Putus contact. hubungan? Sudah lost contact. Oh, Sudah lost contact. Ya. Masya Allah. Loh, kok jadi ketemu orang Melabo juga ya? Oke. Terus, kok bisa Kristen kalau gitu? Orang tua kan ateis tuh. Ya karena gini, karena kan dari sekolah ya. Oh, Dari karena sekolah? Ya, karena saya waktu SD itu kan sekolah di sekolah Kristen Protestan. Protestan bukan Ya. Katolik.
Bukan Katolik, Protestan, kemudian SMA-nya saya di sekolah Katolik. Oh, jadi mulai terpengaruh tuh waktu SMA. Ya, karena pengaruhnya di situ. Ikut ibadah misanya, Ikut semua ya. Kalau Ikut. Katolik kan gitu sekolahnya ya, wajib ikut Iya, misa. harus ikut. Oh, di situ jadinya Katolik. Iya, Waktu bikin kolom KTP tulis Katolik jadinya. Katolik. Tapi aktif nggak ke gereja? Aktif. Saya malah jadi wakil ketua karismatik pemuda waktu itu. Waktu SMA. Ya, Tapi waktu udah 30-40, tidak aktif waktu itu. Sudah setengah tidak beragama lah waktu itu. kenapa kok? Ya karena merasa bahwa beragama itu sia-sia karena nggak ada jawaban apa-apa kan. Gitu. Kenapa nggak ada jawaban? Ya, kita tahu bahwa tadi saya katakan kan bahwa ketika kita menanyakan soal masalah ketuhanan harus dikapi dengan iman. Ya, Sedangkan iman itu kan luas pengertiannya. harus ada dasar lah. Ya, Di situ yang buat ya itu yang membuat kita ragu. akhirnya kita pikir ya sudahlah dengan nggak usah pegang agama. Gitu. Bukannya nggak pegang agama malah lebih ngeri kok. Mati nanti kemana gitu? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan ketika saya mau masuk Islam. Muncul pertanyaan itu, nanti kalau saya udah mati, saya mau kemana ini? Iya, kalau istilahnya kan agama ini kan kapalnya itu. Betul. Ya. Betul. Kalau nggak ada agama, otomatis lu nggak punya kapal lebih Bingung, pasti jadi bingung. celaka lagi gitu kan? Lebih celaka. Jadi kita mati pun nggak tahu mau kemana ini ceritanya, bagaimana. Nah, disitulah muncul. Makanya akhirnya saya memutuskan untuk agama satu-satunya yang saya anggap mungkin bisa memberikan jawaban ya Islam. Oh, apa tuh yang membuat nyantol di Islam? Yaitu ada perasaan bahwa kalau saya mati nanti ini bagaimana ini, mau kemana kita ini. Tapi Kristen juga percaya surga. Malah mereka percaya orang Kristen pasti masuk surga gitu kan? Ya, saya nggak berpikiran seperti itu waktu itu. Jadi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah mengenai kebenaran, kepastian gitu. Jadi nggak ragu gitu. Oke. Jadi masih ada keraguan. Gitu. Di Islam lebih nggak ada keraguan, jadi Ya, putuskan di Islam situ. dijelaskan jelas-jelas sekali kan. Istri agama apa sebelumnya? Advent. Oh, istri Advent. Advent. Biasa orang Advent itu kan cukup radikal lah dengan agamanya gitu. Dia tidak makan babi, tidak minum kopi, tidak minum teh. Iya, Dia cukup kuat agamanya. cukup kuat. Tapi dia nggak ngajak ke Advent dulu. Oh enggak. Jadi waktu itu kondisinya adalah ketika saya masuk Islam, dia merasa ada perubahan akhlak. Ya, Memangnya dulu gimana kok? dulu ya biasalah zaman jahiliyah kan. Waduh, udah ngomong ini Jadi, susah nih. Udah susah kalau ngomong jahiliyah. Artinya ya nggak ada pedoman lah gitu. Tapi dia nggak pernah ngajak kok, mana tahu dengan masuk Advent jadi berubah juga gitu. Enggak, karena gini, Katolik dan Advent nggak pernah cocok. Nggak pernah cocok. Iya, karena Katolik itu kan ada Bunda Marianya, Iya. Advent kan tidak. Jadi memang nggak ada kesesuaian lah. Oke, Akhirnya jadi kita memang jalan masing-masing. oh, karena dia nganggap lu juga nyembah Yesus ya, wes lah gitu ya. Ya, yang penting kan ada Yesusnya. Yang penting ada Yesusnya. Masih Jadi ada dia nggak Yesus. pernah ngajak ke Advent juga. Nggak pernah ajak ke Advent. Waktu mau mualaf itu ngomong dulu atau setelah mualaf baru ngomong? Ngomong dulu. Ngomong Jadi mau saya izin dulu sama istri. mau Islam. Bahwa saya mau masuk Islam. Terus apa Istri reaksinya? kalau itu memang tujuan dan bisa membuat you lebih baik, ya udah. Oh, dikasih, diizinkan. Islam aja, iya. Nggak ditentang ya? Nggak ditentang. Oke, Nggak masuk. berani tentang lah. Kan galak dulu. Oh, dulu galak ya? Galak. Karena kan full Jahil. power kan merasa. Oh iyalah ya. Oke, jadi ikut terus istri malah tertarik gitu. Ya, setelah 2 bulan istri melihat bahwa ada banyak perubahan, terutama dari segi tutur kata, tindakan. Istri merasa tertarik, kok nyaman gitu dia. Dia langsung mengatakan bahwa dia juga mau masuk Islam. Malah Masya saya Allah. cegah, Hah, jangan masuk Islam kalau Kenapa? hanya karena ikut-ikut. keinginan sendiri. Tapi ini harus betul-betul. Nah, dia bilang, oke, saya mau masuk Islam. Masya Udah. Allah. Diislamkan. Islam kan Di Jogja juga. juga. Di Jogja juga. Iya. Artinya kalau anak itu udah memang ini ya, Anak sudah memang keturunan. Keturunan ya? Keturunan. kalau boleh tahu nih kok. Ini dulu saya kalau dengar Ko Wendy ya, dia bilang waktu dia survei sama Ko Stephen, itu biasanya tuh yang anak-anak dari mualaf itu gantung, apalagi Chinese. Karena dia kalau masuk sekolah negeri, walaupun dia Muslim,
dia kan beda suku gitu. Karena dia sipit mungkin kena rasis dan sebagainya, itu bisa buat dia goyang. Kalau anak sekolah di mana, Bu? Jadi begitu anak sekolah TK, kami udah cari sekolah Islam. Sekolah Islam. Iya, langsung Terus? sekolah Islam sampai sekarang. Sekolah Islam. Perlakuan gimana? Nggak ada masalah, nggak ada cerita seperti itu. Nggak pernah ada cerita Nggak gitu ada ya? cerita seperti itu. Ya. Kalau zaman sekarang lebih baik kok. Kalau zaman Ya. dulu dibilang agak masih inilah. Mungkin ya, zamannya Coach Stephen mungkin ya. Iya, tahun zaman-zaman Coach Stephen dulu. 2000-an ya. Ya, dia bilang banyak kasus yang mereka tangani itu dulu para mualaf, malah anaknya yang murtad. Oh, alhamdulillah kami nggak ngalamin itu. Nggak mengalami. Anak, Malah anak saya ketika suatu saat dia malah minta pakai jilbab. udah pakai jilbab. Mau sendiri. Jadi nggak Waktu disuruh. umur berapa tuh? Begitu mau masuk sekolah. Masuk sekolah SMA? Masuk sekolah SD. SD, masih SD, kecil. ya, masih kecil. Anak saya masih kecil. Sekarang baru SMP kelas 1. Sekarang SMP kelas Karena 1. terlambat punya anak. Ya. Oh, karena telat nikah kok? Ya, telat nikah, telat punya anak juga. Oke. Terus, itu kisah mualafnya. Terus, kenapa bisa jadi penggiat para mualaf nih sekarang kok? Aktif untuk membantu mualaf-mualaf yang lain? Ya, karena dulu waktu kita mualaf ini kan belum terperhatikan mualaf ini. Terperhatikan gimana tuh kok? Jadi dulu itu saya belum menemukan yang namanya mualaf center. Zaman Koko? Zaman saya, tahun 2004. Dulu mualafnya di mana jadinya? Di Jogja. Nggak, tahun di masjid 2004. atau di mana? Dimualafkan oleh seorang habaib di Jogja. Oke. Waktu itu yang hadir malah dari Kanwil agama, Hmm. yang hadir di bimbingan agama ya, agama Islam. Ada Persis juga di situ, ada Muhammadiyah, ada NU. Oke. Disadarkan oleh ya Habib tersebut. Gitu. Terus, kenapa nggak diperhatikan? Maksudnya gimana tuh kok? Dulu itu yang namanya mualaf ya harus belajar di masjid, tidak ada arahan khusus. Seperti Oh, kalau lu mualaf mau center. belajar lu datang sendiri lah Datang gitu. ke masjid aja. Cuma ada ustadz yang akan dikenalkan gitu loh. Oke. Kita begitu aja. Nah, oleh karena itu, ketika kita sudah melalui fase hampir 20 tahun ini, kita merasa bahwa mualaf itu perlu pendampingan. Perlu pendampingan. Ya, perlu pendampingan, perlu sharing pengalaman supaya mereka tidak takut ketika menghadapi kesulitan. Oke. Gitu. Kok tiba-tiba kepikiran tuh kok? Kan artinya Koko setelah mualaf ini kan lama tuh, 20 tahun nih. Ya. Baru mulai aktif membantu mualaf kapan? Itu tahun 2019. Baru 2019 aktif Ya, mulai aktif bantu mualaf. bantu mualaf. Itu kok bisa tiba-tiba? Karena lagi gabut atau karena apa nih kok? Karena merasa bahwa bahwa kita mau sharing pengalaman supaya mualaf ini jangan takut. Nggak, kenapa baru kepikiran? Kok nggak dari dulu? Ya nggak tahu, kayaknya munculnya di 2019. Munculnya itu. Mulainya Itu di- karena apa? Karena lagi nggak ada aktivitas, karena lagi COVID atau Enggak, Karena apa? karena merasa bahwa sepertinya ada panggilan. Oh, waktu itu tiba-tiba rasanya ada panggilan. Ada panggilan, sepertinya perhatiin mualaf lah. Kan kamu mantan mualaf kan gitu. Oke, nggak mungkin apakah karena ketemu mualaf terus kasihan dari situ atau memang tiba-tiba aja kepikiran Kita mulai dari sedekah waktu itu. sedekah? Nah, jadi kita ada zakat harta segala macam. Kemudian kepikiran Oke. bahwa mualaf ini kan juga berhak ya. Oh, gara-gara pas mau di situ. zakat kepikiran mending saya salurkan ke mualaf gitu. Ya, makanya kita kumpulin mualaf. Oh, awalnya itu. Awalnya itu. Pas mau kasih zakat, Ya. pikirin ya udahlah saya kasih ke mualaf. Iya, 2019 itu kejadiannya. Gimana cara ngumpulin mualaf ya? Kita masukkan di Facebook. Ditulis. Kan di komplek perumahan ini kan ada Facebook yang khusus ya, daerah sini. Oh, di sini, Kayak tempat Koko kota tinggal, gitu. ya. Nah, kita tulis di sana. Tulis bahwa gimana? kami akan memberikan zakat harta dan sedekah untuk mualaf. Silakan mualafnya daftar. Oke. Nah, Ada yang daftar? Ada daftar. Ada sekitar waktu itu ada sekitar 10 apa 11 kalau nggak salah. Masya Allah. Nah, kita lihat suratnya jelas, orangnya jelas, ya udah kita Sumbangin ke situ. sumbangin ke situ. Terus? Ya itu terus berlangsung. 2019, 2020, 2021. Oh, jadi agenda tahunan. Agenda tahunan. Oke. Alhamdulillah gitu loh. Terus itu kan agenda tahunan. Tapi kan Koko belakangannya aktif juga tuh ngurusin mualaf. Ya. Itu sejak kapan? Setelah kita sudah dekat dengan mualaf, kita jadi tahu ada permasalahan di mualafnya. Apa Karena itu? apa? Dia mualaf tapi KTP-nya belum Islam. Banyak tuh. Banyak yang masih agama asal. Oke. Nah, kita berpikir ini kayaknya mereka harus dibantu.
Nggak, kenapa alasan mereka nggak ganti biasanya? Karena ada yang nggak ada suratnya atau cuma sekedar surat keterangan biasa. Oh, sama kayak saya gitu dari ya. Ustadz gitu. Ya, dulu saya surat keterangan juga teman-teman. Dulu surat keterangan. Jadi saya nggak punya sertifikat mualaf juga. sertifikat mualaf. Karena masjid tempat syahadatin saya nggak ngerti. nggak paham. Karena mereka nggak pernah mensyahadatkan orang, jadi saya tuh adalah orang pertama yang disyahadatkan di masjid itu. Jadi mereka cuma terbitkan surat keterangan bahwa benar saya sudah bersyahadat, yang syahadatin Lebih siapa? ke surat pernyataan. Surat pernyataan. Surat pernyataan. Sama saksi-saksinya gitu. Iya. Tapi itu udah bisa dipakai sih kok. Bisa, cuma mereka nggak paham kan. Iya. Jadi akhirnya kita cari tahu, wah kalau gitu kayaknya mesti ada yayasan ini. Harus yang ada bisa yayasan. menghandle masalah ini. Oke. Dari situlah join ya. Iya, dari situ saya join yayasan. Oke. Oke. Tapi setelah itu kan artinya banyak yang diurus tuh kok. Apa aja sih di Ya, mulai pengurusan dari mualaf tuh? pengurusan surat-suratnya, kemudian ada juga mungkin pembelajaran. Itu yang ngajarin sharing kok. pengalaman. Iya, saya. Ngajarin apa aja tuh? Ya ngajarin mengenai hal-hal yang simpel lah, seperti rukun Islam, rukun iman, ya kan. Kemudian wudhu, sholat, nah, itu kurang lebih. Tapi akhirnya saya kerjasama dengan DKM Masjid. DKM yang di sini. Ya, jadi mereka saya titipkan kepada DKM tempat domisili dia dibimbing oleh ustadz dari masjid tersebut gitu loh. Biasa kendala mualafnya apa tuh kok? Selain pengurusan KTP. Kendala mualaf kedua adalah masalah ekonomi biasanya. Kenapa selalu gitu? Karena sebetulnya ketika dia sebelum jadi Islam pun dia sudah punya masalah itu. Oh, kalau koko Ekonomi. lele itu. Iya, udah punya masalah itu. Jadi bukan berarti dia masuk Islam lalu ekonominya ambruk, bukan. Tapi memang sudah punya masalah di ekonomi. Oke. Nah, sehingga dia masuk Islam, dia berharap bahwa dia terbantu lah. Oke, artinya ada yang mualaf gara-gara pengen berubah hidupnya. Betul, ada juga karena nikah. Ada karena nikah. Ada yang Itu karena kita akui nikah, ya, Kita gitu. akui. Kemudian ada yang memang karena hal-hal lain ya, yang memang dia memang hidayah full ya. Artinya dia memang nggak pikirkan itu, tapi dia memang mau belajar Islam. Oke. Gitu. Terus apa yang Ko Halim lakuin? Ya sekarang intinya adalah kita tetap membuat membina komunikasi dengan mereka gitu loh. Karena kalau kita bicara ekonomi ya kok, nggak mungkin kita suapin terus setiap hari kan? Betul. Nah di sini alhamdulillahnya mualafnya tidak terlalu banyak bermasalah di ekonomi. Oh, yang Yang dibina sekarang sama kita bina Ko Halim. ini, nggak terlalu bermasalah di ekonomi. Mereka hanya butuh pendampingan, pembelajaran ketika mereka menghadapi kesulitan, pertanyaan-pertanyaan biasanya kita selesaikan dengan cara ngopi-ngopi gitu loh. Oke, supaya diperhatikan aja lah ya. Ada perhatian lah gitu. Biasa masalahnya apa lagi tuh kok? Secara umum sih masalahnya sih nggak banyak ya, hanya mungkin kebiasaan-kebiasaan lama yang harus berubah gitu. Jadi dia mau tahu lebih banyak mengenai kalau begini di Islam boleh nggak, kalau begini boleh nggak, nah, gitu. Itu aja sih yang sering dibahas. Oke, banyak kan dari apa tuh kok? Orang-orang mana tuh? Banyakan sih kalau nggak Kristen ya Buddha, Dari Kristen Buddha. Kalau Buddha biasa Chinese dong. Chinese ya, Buddha. Oh, banyak Chinese. juga Chinese yang mualaf di sini. Iya ada beberapa yang Chinese gitu. Jadi kadang-kadang ya masalah ini ya. Dulu hidupnya gini, tiba-tiba di Islam kan banyak syariat. Betul. Dia takut melanggar ya. Makan babi atau keluarganya yang masih makan babi itu bagaimana harusnya kan gitu kan. Jadi ya kita berikan beberapa cara-cara yang sesuai syari aja. Kita Pandangan kasih juga tahu ya. harus begini ya kan. Itu juga harus hati-hati, nggak boleh terlalu arogan ya kan. Gitu. Jangan begitu masuk Islam terus jadi aneh kan. Keluarga jadi bingung kan. Ini masuk Islam kok jadi radikal kan begitu. Jadi petentengan pula. Jadi petantang-petenteng kan gitu. Nah itu kita ajarin juga gitu loh. Tapi Ko Halim ini termasuk ini ya, artinya waktu masuk Islam tuh smooth ya, nggak ada turbulence-nya gitu dari keluarga. Turbulensinya cukup banyak. Oh, ada juga? Oh, cukup banyak. Apa itu kok? Ya awal pertama ya ekonomi. Oh, kena juga? Ya kena juga. Kok bisa? Pada saat saya begitu masuk Islam, ya kan kita sudah tahu mana yang haram, mana yang halal. Nah, kita boleh milih kan. Oke. Nah, halal itu kan agak sedikit dibanding sama haram. Banyakan haram ya kan biasanya. Ya tapi tergantung kok, kalau dari dulu usaha lu sudah halal kan nggak susah. Artinya dulu Kalau saya usaha dulu ada. kan bukan, saya kerja di kasino dulu. Masya Allah. Bagaimana bisa halal? Oh dulu kerja kasino? Kerja kasino. Saya Kasino di luar? di Batam. Oh di Batam. Kerja kasino. Jadi tinggalin? Tinggalin. Rugi dong?
Ya memang sudah Waktunya. ditakdirkan Allah seperti itu. Oke, Nggak ini mikirin soal itu. mirip kok David ya. Kalau David kan kerja jual minum. Jual minuman. Iya, dia dulu jual minum. Gara-gara viral videonya dengan Kodondi, di tempat kerja disindir-sindir. Loh, udah mualaf. Tapi kok masih jualan bir gitu kan? Diejek-ejek lah. Ya, oh memangnya boleh Islam jual bir gini-gini kan? Tapi karena diejek-ejek terus dia keluar kan. Ada tuh kita bilang, wah ini gara-gara Kodondi ini. Yuk, kalau Ko Halim pilih sendiri keluar. Ya, saya memang waktu saya hijrah dari Batam ke Jogja memang sudah tinggalkan pekerjaan itu. Tapi tetap ujung-ujungnya tetap mau urusan bisnis malam tetap. Oke, masih ada. Tapi nggak ketemu waktu itu. Oke. Malah masuk Islam. Gitu. Malah masuk Islam. Malah masuk Islam. Jadi artinya waktu itu jadi pengangguran ya? Pengangguran berduit waktu itu. Masih Karena ada sisa duit? Sisa-sisa Masih ada uang. sisa duit. Terus turbulensi apa tuh? Turbulensinya habis duitnya. Karena nggak kerja kok? Ya karena nggak kerja, karena pengeluaran nggak terkendali, akhirnya habis uangnya. Tapi alhamdulillah akhirnya saya direkrut sama Sultan Hamengkubuwono X untuk jadi penterjemah Oh, penerjemah apa nih? bahasa Mandarin. Oh, Ko Halim jago Mandarin ya? Bisa Mandarin. Oke, jadi Kebetulan bisa bahasa Mandarin. ceritanya waktu itu berapa lama tuh menggurnya kok? Turbulensinya nggak lama sih, sekitar 2 bulanan. 2 bulan, tapi 2 bulan udah bikin habis duit? Sudah habis. Oh, cepat ya? Habis duit, kemudian kerja, mulai ada pekerjaan lagi kan. Oke, Mulai jadi ada penerjemah pemasukan lagi, Hamengkubuwono. penerjemah, ya, Hamengkubuwono X. Waktu itu ada proyek kebetulan di perusahaan daerahnya Hamengkubuwono X. Masya Allah, dapat kerjaan luar Dapat biasa ya? kerjaan, Itu relasinya juga luar biasa ya? Ya, alhamdulillah waktu itu mulai itu bergerak gitu. Oke, terus apalagi nih kok? Cobaan-cobaan, Ya datang rayuan. apa Karena rayuannya? kita sudah ini, ada teman ngajak, ayo kerja sama saya, pemasukan lebih bagus segala macam, pindah. Karena kontrak juga habis kan. Oke. Pindah ternyata mau masuk lagi ke dunia Ya nggak benar. jahiliyah. Oke, Tapi jadi- alhamdulillah masih bisa berbalik. Nah, jadi begitu, memang terus ada ujian. Oke, ada yang, kalau kita bilang kayak setannya lagi ngerayu lah ya? Yang ngerayu kita ya. Tapi Koko nggak ambil, Alhamdulillah kita bisa atasi waktu itu. bisa atasi. Makanya naik turunnya seorang mualaf di bidang ekonomi itu jangan heran dan jangan takut. Karena apa? Karena pasti ada way out-nya. Tapi kan ada orang juga panik kok ya. Banyak kita lihat terakhir itu dia kalah karena dia mungkin nggak sabar juga ya. Begitu dapat cobaan, tawaran jalan pintas, menurut dia mungkin lebih gampang gitu. Itu gimana kok? Kan gini kok. Kita tuh kan bukan film ya. Kalau film tuh ujung-ujungnya pasti berhasil. Tapi hidup kan orang nganggap ya belum tentu ujungnya berhasil. Salah-salah meninggoy pula gitu kan. Nah, disitulah letaknya harus ngaji, harus belajar agama Islam. Jadi bukan hanya sholat, kita harus ngaji. Makanya kalau akidah dan tauhidnya diperkuat, maka kesulitan itu gak akan begitu punya impact, akan siap hadapi. Kenapa? Karena Karena lebih ikhlas. kekuatan diri artinya kita tahu bahwa ini ujian. Nah, ujian tentu ada batasnya kan. Gitu. Oke, jadi kita kalau sadar bahwa ini ada batas. Bahwa ada batas, dan tentu Allah menjadikan sesuatu yang lebih baik. Oke, jadi dia punya harapan gitu. Punya harapan. Kalau enggak dia mikir, wah ini mungkin sampai mati gitu ya. Iya betul. Jadi biasanya kan orang itu takut ya. Jadi takut bahwa akan demikian nantinya. Terus sampai Seterusnya, selamanya gitu. begini-begini. Padahal sebenarnya perubahan terus terjadi. Walaupun tidak seperti yang kita harapkan. Betul. Nah, tentu pergolakan demi pergolakan gitu loh. Saya ngontrak rumah aja 9 kali, Pindah-pindah. pindah-pindah. Tapi itu kita jalanin, tapi ada rumah kan tetap tinggal. Ada tetap tempat Tetap tinggal makan lah. ada kan, Iya. pakai ada, anak bisa sekolah kan. Sampai sekarang jadi Sampai banyak aset. Sekarang alhamdulillah kita hemat-hemat, ada aset. Ada aset. Kan gitu. Ya untuk menjamin masa pensiun kan, saya udah pensiun. Tapi kan kadang mualaf bilang gini, ya lu sudah kondisi gitu. Kita salah-salah nggak sampai titik itu gitu kan. Ada orang Iya. ketakutan. Ya berarti akidah dan tauhidnya harus dibenerin. Jadi semua menurut Ko Halim tuh karena akidah. Betul. Karena apa? Karena Allah gak mungkin bohong.
Apalagi di dalam Al-Quran jelas bahwa semua permasalahan ada solusi. Allah hanya butuh kita bersabar, ikhlas, dan punya harapan kan begitu. Nah kalau itu nggak mau dijalanin bagaimana bisa? Oke. Nggak akan bisa. Makanya mualaf-mualaf cengeng itu sebaiknya ganti agama aja ya kali ya. Ya, karena Islam itu butuh kekuatan untuk hadapi. Orang-orang tangguh. Iya, itu kita nggak bisa cengeng-cengeng. Gitu. Ini menurut Ko Halim nih, Hmm. sekarang nih mualaf-mualaf tuh banyak yang cengeng atau enggak? Terlalu dimanja, Terlalu dimanja. terlalu dimanja. Siapa yang manjain? Sedikit ada kesulitan, minta bantuan. Sedikit kesulitan, minta bantuan. Kapan mau maju, kapan mau kuat kan? Gitu. Jadi menurut Ko Halim nggak perlu dibantu. Dibantu dari dalam tahap mungkin dari segi ilmu agama ya. Jadi yang pertama kali seorang non muslim masuk Islam setelah syahadat ya harus mulai sholat dan selanjutnya. Itu kan wajib kok kalau sholat. Wajib. Tapi banyak mualaf yang sholatnya juga belum beres, masih Banyak. belum benar. Banyak, saya juga menemukan banyak. Itu akhirnya benahin itu dulu kan. Nah, Benahi kalau itu itu dulu. sudah dibenahi, insya Allah ada jawaban kan. Gitu loh. Kan Allah minta bukti kan. Iya. Bahwa mau masuk Islam katanya mau jadi umatnya Allah ya kan. Ya Allah minta bukti mana? Ya buktinya ya itu sholat, ngaji, itu kan buktinya. Nah kalau itu aja gak bisa dibukti itu semua minta apa lagi? Bereskan dulu hubungan kita sama Allah. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya simpel. Jadi kalau Ko Halim tadi bilang banyak yang manja. Jadi solusinya apa nih Ko? Solusinya ya harus belajar Selain itu, dan jangan terlalu dimanja. jangan terlalu dimanja juga. Jangan terlalu dimanja. Ini kan jangan dicekokin terus kan. Kalau diumpan terus kan, waduh. Kalau kapan ini mau fenomena maju? nih Ko, ada yang bilang orang mualaf tuh karena pingin dibantu. Hmm. Dia bawa surat mualafnya untuk ngemis ya, kalau orang bilang ngamen gitu. Itu gimana Ko? Benaran kayak Dengan cara seperti itu dia dapat kan sebetulnya. gitu? Luar biasa kan. Iya. Dengan cara yang gaya seperti itu saja dia dapat. Tapi kan cuma sebatas itu. Sebetulnya Islam lebih daripada itu. Kalau dia Kalau benar-benar dia benar-benar mau jalanin. jalanin, Gitu. Kan indah sebetulnya. dia ngapain juga ya dapat Ngapain recehan. juga dapat uang receh-receh kalau bisa dapat uang gede kan? Betul. Gitu. Allah kita maha besar ya, masa Betul. minta recehan? Masa minta receh? Nah kalau dia mintanya receh, ya dikasih receh. Rugi di dia sebenarnya. Jadi dia. Kan ada di dalam Al-Quran juga dikatakan, kalau kamu menginginkan sesuatu, hanya itu saja ya kamu dikasih hanya itu. Ya. Padahal luar biasa kan, bisa Padahal- dapat semuanya. Padahal malah Allah senang ya kalau kita tuh minta yang besar-besar ya. Betul, tapi kita harus introspeksi, apakah kita sudah layak belum minta? Betul. Nah, ini kalau sholat aja enggak, terus mau minta apa kan malu Pak. Ya toh? Ya ibaratnya kita ini harus tunjukin dulu sikap Betul, kita. sama kayak orang bekerja di kantor. Kita mau minta fasilitas dari kantor, kita mesti tunjukkan kinerja kita dulu dong sama bos kan. Iya. Kalau kinerja kita sudah bagus, nggak usah minta juga bos kasih. Karena dia menganggap kinerja kita bagus. Ini cerita manusia nih. Betul. Kalau Allah lebih daripada itu kan. Takut kita cabut ya. Iya takut kita berhenti kan. Karena punya Bagus ini. kemampuan kan begitu. Jadi ya begitu aja sebetulnya. Itu baru cerita segi manusia. Kalau dengan Allah tentu luar biasa. Allah tuh pemaaf kan. Nah, pernah nggak seorang mualaf begitu dia mengucapkan 2 kali syahadat dia langsung sholat taubat misalnya, bahwa apa yang dia lakukan sebelumnya itu bersalah misalnya kan? Nah, ini kan belum pernah dibahas masalah itu. Jadi menurut Ko Halim baru mualaf itu bagus harus sholat taubat ya. Ya harus sholat taubat karena memang apa yang dilakukan selama ini kan mungkin tidak benar. Ini kan ibarat kata merayu Allah kan. Bukan mandi wajib Mandi harus- wajib itu wajib. harus kan. tambahin sholat taubat. Sholat taubat kan cuma 2 rakaat. Tapi mereka bilang bukannya mualaf itu dosanya sudah diampuni mulai dari nol gitu. Betul, itu kan bonusnya untuk kriteria mualaf yang melaksanakan 5 rukun Islam. Gitu. Ya, jadi memang Islam ini luar biasa sebetulnya. Nah, jangan takut, apalagi sampai ditakut-takutin orang kan. Nah, kalau udah masuk Islam nanti lu jadi miskin, disinggirkan orang kan gitu. Itu benar nggak sih? Saya pernah rasakan itu. Saya dijauhi teman-teman, ya kan? Kita bukan hidup dari mereka, Bu. Kita hidup dari Allah, ya kan? Jadi nggak usah pedulin ya. Nggak usah peduli kalau kita kerja sama bos, biarpun teman kita ngomong jahat,
Yang penting kan kita digaji sama bos. Betul nggak? Kalau dari segi manusia, kalau kita mau umpamakan. Nanti juga diganti sama teman-teman lain ya. Betul. Buat apa kita pusing? Nah, Jadi- kalau simpel aja kan enak tuh. Yang lucu David nih ya. Jadi dia bilang teman mabuk dia itu kemarin meninggal. Pulang mabuk, bawa mobil meninggal. Dia bilang untung dia nggak ikut. Kalau dia masih ikut mabuk, ya di dalam mobil ya, bareng sama temannya dua itu, meninggoy. Nah, bagaimana coba pikir? Dia meninggal dalam kondisi maksiat. Gitu. Maksiat. Itu kan hukumannya kekal. Untung udah tobat dia bilang. Untung udah tobat. Gitu loh. Ya kadang kita juga mikir, aduh sayang nih dijauhi teman ya, karena apalagi teman yang jahiliyah ya, kita udah nggak jahiliyah nggak mungkin diajak gitu, nggak asik Betul, gitu kan, betul, ajak lu nggak asik jadinya. Iya. Ya memang sih kita juga nggak perlu terlalu menunjukkan identitas kita sampai bagaimana. Jangan lebay lah. Ibarat kata kita juga perlu bergaul, tapi kita harus hati-hati. Gitu. Karena kita lemah masalahnya, gitu loh. Takut kena tarik ya. Takut nanti terpengaruh lagi, kejadian lagi, gitu loh. Oke. Gitu. Terus apa nih kok yang lagi dikerjain nih untuk para mualaf sekarang? Ya kalau sekarang saya punya channel namanya Kohalim TV. Kohalim TV. Saya muncul setiap jam 7 pagi di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Oh, ada jadwalnya kok? Ya, itu hanya menyampaikan sedikit sharing pengalaman, kemudian sedikit mengenai hal-hal yang terkait dengan hal-hal psikologi umum, kemudian ada sedikit isi mengenai mengenai ilmu agama gitu. Nah, itu yang saya lakukan sekarang Itu untuk channel. untuk channel Ya jangan lupa ya teman-teman ya, Kohalim TV ya. Kohalim TV ya. Linknya kita taruh di deskripsi. Oke. Ya jangan lupa mampir untuk melihat bagaimana nih Kohalim nih ya, Ya, memberikan nasihat ya. setiap hari Senin. Sebetulnya bukan nasihat lah, Oh, kita iya. sharing-sharing aja. Kadang-kadang Sharing-sharing. juga kita berpikir kalau dakwah itu kan nggak harus ulama ya, Iya, harus ulama ya. Kita mampu yang kita sampaikan gitu. betul. Kadang-kadang ada yang kita sampaikan tuh nggak pernah disampaikan orang malah. Hanya mengingatkan saja. Kadang-kadang ada hal-hal kecil yang terlupakan kita ingatkan. Oke. Gitu. Terus kalau di dunia nyata tuh, apalagi yang lagi dikerjain? Dunia Natal paling kita sekarang lebih fokus untuk meningkatkan ibadah. Ya sebetulnya kalau kita bicara kesibukan hari-hari kan saya sudah pensiun ya. Oh, udah pensiun Berarti ya. kan sudah tidak ada banyak kegiatan. Berarti kita mungkin lebih ada waktu untuk ibadah. Misalnya sholat tahajud, sholat duha, itu kita coba pertahankan supaya istiqomah. Itu. Itu aja. Kalau yang untuk mualafnya itu yuk, Untuk mualafnya tetap kita jalanin, tetap Lagi kita bina jalanin, juga? ya, tetap kita bina. ini lagi berapa yang dibina sekarang kok? Sekarang kalau yang bina khusus itu ada sekitar 15. Ini baru mualaf atau nanti mualafnya udah 10 tahun juga? Ada yang mualaf baru 2 bulan, ada yang memang mualaf sudah lama, ada yang mualaf sudah lebih dari 3 tahun, ada Oh, ada 2 yang lebih tahun. 3 tahun juga. Tapi lebih banyak sih, ada beberapa yang mualafnya melalui kita, jadi mungkin ada sekitar 10 Yang mualaf melalui? baru, yang mualaf baru. Melalui Kohalim. Baru 2 bulan, 3 bulan ya. Itu yang syahadatin siapa? Kami yang sadatin. Syahadatin. Jadi saya minta juga ustadz setempat untuk sama-sama sadatin. Oh. Saya keluarkan suratnya supaya dia mudah ya untuk Oh ya, mengubah melalui yayasan KTP. itu ya. Iya, gitu. Artinya banyak yang mualaf ya di sini. Ya lumayan. Jadi dari tahun 2023 sampai 2025 itu ada penambahan Islam itu sekitar 15-an. Yang sama Kohalim. Yang sama saya. Itu mereka taunya dari mana kok? Ya mereka mau masuk Islam kemudian diarahkan. Nah, cari mualaf center saja katanya. Oh, cari mualaf center. Karena bisa sekalian surat-suratnya kan. Diarahkan sini. Ya diarahkan gitu. Oke, artinya memang gara-gara mereka yang cari info ya. Ya mereka cari info. Dan ini kan nggak pakai sales kita kan. Nggak pakai sales ya. Tapi Google Map ada? Hah? Di Google ada tulis nggak ya? Tulis apa? Mualaf center gitu, alamat gitu nggak? Kebetulan mereka sudah tahu. Oh, mereka sudah tahu. Sudah tahu. Jadi semua masjid kan sudah sosialisasi bahwa ada mualaf center. Oh, jadi masjidnya yang kasih tahu ada mualaf Ya, center di ada sini. mualaf center karena kadang-kadang ada mualaf yang datang. Nah, seperti tadi yang dikatakan mualaf ngamen itu, datang minta uang, nah, itu nanti diarahkan ke kita. Oh, Nah, nanti kita ajak ngomong kan, ada apa sebenarnya segala macam. oh ada yang gitu kok. Ada. Terus setelah Ada diajak satu, ngomong gimana?
Ya akhirnya kita tahu bahwa sebetulnya dia ini memang punya modus operandi seperti itu. Oh, ada yang Tapi gitu? kita juga nggak mempermasalahkan. Nah, selama kita bisa ini, cuma kita nasihati gitu loh. Nah, cara-cara seperti itu sayang gitu loh, potensinya bukan ke situ sebetulnya. Alhamdulillah bisa kita atasi. Oke. Jadi memang alhamdulillah masjid-masjid juga banyak yang masih ngarahin bisa, ya. ya masjid-masjid mengarahkan. Gitu. Ya kadang bingungnya gitu kok. Kalau Kodondi kita lihat ya, kalau Kodondi itu kan yang datang tempat dia memang dari agama lama, diskusi, tiba-tiba syahadat gitu kan. Ya, Kalau ini kan artinya orang nyari ke sini gitu ya. iya. Agak beda ya. Kalau Kodondi itu kan memang sudah ada tempatnya ya, dan dia kan lebih banyak ke masalah akademis ya. Untuk Iya, maksudnya dia yang ngajari pendekatan. orang dan meyakinkan orang kan. Iya, Kalau ini kan artinya orangnya memang sudah mau Islam baru ke sini. baru ke sini. Ada nggak yang Kohalim ajak ngobrol dia sebelumnya agama lain terus jadi Oh, nggak ada, tertarik? nggak ada. Rata-rata sih mereka memang sudah niatan memang mau masuk Islam. Oke. Nah, baru kita urus syahadatnya. Belum temuin yang itu Kohalim yang ngajarin. Belum ketemu. Pernah ketemu di bus sekali, tapi belum sempat syahadat. Jadi Dia ketemu agama di lain? bus, di agama lain. Ngobrol-ngobrol panjang lebar. Saya udah nyampe duluan di tempat tujuan. Jadi nggak sempat syahadatin waktu itu. Tapi dia mau syahadat, Sepertinya mau syahadat. nggak minta nomor. Minta nomor tapi akhirnya dihubungi udah susah. Oh. Udah susah. Ya kita doain benaran syahadat lah ya. Kita doain moga-moga beliau dapat jodoh lain ya untuk bisa bersyahadat gitu. Oke. Lucu juga ya. Lucu memang, pengalamannya lucu. Jadi sama kalau ngurus mualaf ini, enak atau enggak sih? Coba aja. Soalnya kalau saya pengalamannya pusingnya yang banyak. Kok Julius juga boleh coba kan? Ada sih kok, cuman banyakan pusingnya. Betul. Karena saya tipikal yang malas ngajarin orang kok. Saya ngajarin ABC, kalau orang yang nggak mau dengar saya tinggalin. Ya. Jadi saya bukan tipikal yang sabar ngajarin itu. Maksudnya saya cuma mau ngajarin kalau orangnya mau belajar. Kalau yang agak-agak bandel-bandel saya cuekin gitu. Karena kan jadi kayak ngajar anak-anak jadinya kan. Betul. Ya kalau diajarin, kalau dia mau, kalau diajarin dia nggak mau juga terpaksa kita tinggal kan. Ada juga di sini begitu, diajarin nggak mau, tapi alhamdulillah akhir-akhirnya dia mencari sendiri. Nah, mungkin ini fase fase mualaf itu kan kena fasenya juga. Dulu aku pertama kali ngurus mualaf nih kok ya, sharing nih teman-teman ya. Jadi waktu itu dari almarhum Ko Stephen ya, dari almarhum Ko Stephen oporin satu mualaf Chinese, ibu-ibu. Oke, kupikir ada masalah apa, rupanya ekonomi gitu kan. Rupanya anaknya tuh hutang sana sini. Anaknya hutang sana sini, terus ibunya yang pusing. Ya, ibunya pusing. Terus ku bilang ya udah jual aja motornya kan, untuk bayarin hutang gitu, daripada karena ada pinjam sama ini Rentenir. operasi ya, rentenir yang harian gitu, dikejar-kejar tiap hari kan bikin lu sakit kepala. Aku bilang ya mau nggak mau lo harus jual barang lah. Ya, harus jual barang, daripada lu gali lubang tutup lubang nggak akan selesai. Ya kita bantu, tapi kan nggak mungkin kita yang lunasi semua kan, kita bantu. Cuman saya saranin jual motornya. Oke. Terus dia jualin motornya kok. Ibu ini jualin motornya. Setelah jual motor agak beres tuh, tenang selama beberapa minggu. Muncul lagi masalah lain. Anaknya hamilin pacarnya. Masya Allah. Ya. Terus ibunya yang harus beresin lagi. Aku udah bilang kita tuh di Islam tuh diajarkan tegas. Kalau anak itu udah diajarin nggak bisa, ya harus dikerasin gitu kan. Lu jangan dikit-dikit ngalah sama anak lu gitu, karena anak lu dibikin masalah terus. Ya udah, dia bilang iya kok nanti saya akan gini. Kita udah nasihatin apa yang harus dilakuin. Tapi pokoknya kita nasihatin apa, nggak ada yang dilakuin. Nggak dilakuin, kita bantu lagi. Terakhir pokoknya udah yang ketiga kali saya nasihatin nggak mau diikutin, aku tinggal. Aku tinggal gitu aja, malas gitu. Ya, memang sih ini agak dilematis ya. Kalau seorang ibu itu kan artinya bagaimanapun sangat sayang sama anaknya. Iya, tapi kan gara-gara itulah sebetulnya dia juga akhirnya jadi punya andil untuk merusak anaknya. betul. Itu banyak yang terjadi seperti Di itu. Medan kompleks saya kok, itu waduh kacau. Nyokap saya punya teman, kawan dia sarapan, anaknya ngebunuh mantan pacarnya. Nah, bayangin. Jadi mantan pacarnya pacaran sama temannya juga. Jadi si anaknya kan cowok,
mantannya yang cewek pacaran, udah putus sama dia, pacaran sama kawan mereka juga, kawan satu grup, main ke komplek sehingga rumah dia dibunuh, Masya Allah. dibunuh, cewek sama cowok. Mamanya begitu pulang terkejut, mati. Mamanya bantu untuk buang mayatnya, Masya Allah. Karena untuk mau melindungi anaknya. untuk melindungi anaknya. Ya udah masuk, mamanya ikut masuk penjara. Ikut masuk penjara, betul. Ya memang sih ini namanya kalau zaman dulu dibilang kan salah asuhan ya. Salah asuhan ya. Salah asuhan ya. Jadi memang di Islam juga sangat ditekankan bahwa peran anak, peran orang tua jelas di dalam Al-Quran. Makanya kalau pakai Al-Quran sebagai pedoman, insya Allah beres. Gitu loh. Karena udah ada batasnya antara anak dan orang tua harus bagaimana, orang tua terhadap anak bagaimana. Kalau itu diikuti, insya Allah beres. Iya. Gitu. Dan kalau apapun ya udah lepas jadinya ya. Kita udah lepas. lakuin bagian kita. Iya betul. Termasuk masalah warisan kan. Iya. Hanya di Islam saja diatur warisan secara tegas. Berapa bagian ya kan. Betul. Jadi gak ada keributan. Kalau agama yang lain malah ikut hukum negara gitu ya. Hukum negara. Jadi tiap negara beda-beda. Beda-beda. Gitu. Agamanya satu tapi tiap negaranya beda-beda. Iya, di Islam hukumnya. itu udah sangat solid lah untuk hal Ada standar semua. Ada standarnya, termasuk masalah perempuan, ya kan, masalah macam-macam itu diatur. Oke. Terus nih kok, kalau kita lihat Chinese ya, dulu kan Chinese bisa dibilang agama aslinya tuh ya antara Konghucu atau Buddha, ya yang datang dari Cina ke Indonesia lah. Tapi kalau kita lihat sekarang kan lebih banyak ke Kristen. Harus kita akui ya, lebih banyak Chinese itu pindahnya ke Kristen daripada ke Islam. Ko Halim ngelihatnya itu kenapa? Karena Kristen simple. Oh, karena Kristen sih. Iya, seminggu sekali kan, ibadahnya seminggu sekali cuma 2 jam. Janjinya surga kan. Janji surga. Ya udah paling simple lah, namanya simple, hemat biaya, mungkin itu yang dipilih. Nah, kita orang Islam kan sholat sehari 5 kali. Ya. Wah, ribet juga kan urusan, belum puasa, belum ini, belum itu kan. Banyak pantangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, itu makanya tantangan tuh masuk Islam tuh. Ya, karena dari Chinese masuk Kristen masih boleh makan babi. Masih babi, masih oke. Ya, masih boleh kadang-kadang minum lagi. Yang penting jangan mabuk. Advent nggak makan babi. Ya, Advent Sama-sama kan kecil. Kristen kan? Ya. Sama-sama Kristen. Advent juga Kristen, Protestan. Nah, kenapa nggak boleh makan babi? Kenapa ada Kristen yang boleh makan babi? Lebih banyak yang nggak yang boleh. Terus kalau kita bicara yang sebenarnya harus sunat, kenapa tidak sunat? Nah, ini kan sudah kontroversi di antara sesama mereka kan gitu. Saya punya teman dulu ya, dia jadi Kristen ya gara-gara itu kok. Jadi dia bilang keluarganya tuh termasuk keluarga yang setiap hari harus sembahyang, setiap hari harus taruh makanan, inilah harus ada persembahan yang tukang tikung gitu kan. Terakhir dia bilang, udahlah jadi Kristen aja, nggak ribet lagi, nggak perlu harus taruh ini itu, dia bilang. Betul. Habis itu ziarah kubur juga ngeredek. Kalau masih Konghucu kan lu harus siapin dia punya bakaran, beli yang rumah itu kan mahal, dia bilang. Mahal, itu kan butuh biaya besar ya. Ribet dia bilang, kalau Kristen udah bawa bunga selesai, dia bilang. Bunga selesai. Padahal di Islam lebih simpel lagi sebetulnya. Oh, iya. Kalau meninggal cukup kain kafan. Iya. Kuburnya juga cepat. Kalau orang ini kan lama, bisa 3 hari, 4 hari, ya kan? Biaya lagi itu. Mesti di rumah duka, ya kan? Iya. Nah, kalau mau bicara hemat, sebenarnya lebih hemat Islam sebetulnya. Iya juga ya. Iya, lebih hemat Tapi Islam. ya itu, karena nggak bisa makan babi. Nah, cuma masalahnya nggak bisa makan babi, kemudian harus sholat 5 waktu. Iya. Wah, itu yang Ribet, menurut mereka. ribet. Padahal kalau dijalanin, gampang malah ya. Padahal sholat nggak lebih dari 10 menit. Betul. Karena padahal begitu selesai sholat malah hati tenang misalnya kan. Iya. Lagi kerja, sholat dulu atau wudhu jadi bisa mikir yang lain Bisa gitu. mikir yang lain, badan bisa lebih segar. Iya. Kan? Lagi bisa Ambil kita positifnya. lagi stres kerja nih. Itu biasa ya. Saya juga sama kok. Lagi pusing, lagi penat, tiba-tiba kena wudhu, sambil sholat, sambil mikir, kepikiran ide yang lain. Yang waktu kita lagi kerja tadi nggak kepikiran. Iya, makanya kan luar biasa. Malah dalam Islam diajarkan kalau lagi emosi, lagi marah-marah, wudhu, sholat 2 rakaat. Alhamdulillah tuh marahnya turun. Iya. Tidak jadi bunuh orang kan. Gara-gara gitu. Alhamdulillah. Jadi banyak ilmu di dalam agama Islam yang bisa diterapkan dalam hidup sehari-hari. Dan itu dijamin bahwa akan jauh lebih tenang, lebih rasa damai.
Cuman kadang-kadang yang Islamnya juga nggak jalanin ya. Ya, karena ya kurangnya belajar. Karena nggak belajar, nggak ngaji namanya kan. Kalau udah ngaji akan tahu semua tuh. Nah itulah rahasianya di situ. Jadi kita nggak takut, nggak bingung ketika ada kesulitan, kita sabar. Ya kan? Kan indah kan? Betul. Indah sekali sebetulnya. Terus ini kok, Jadi kayak promosi ya. ya yang mau pindah silakan. Yang mau pindah tinggal cari Julius ya. Bukan Kohalim. Jangan saya. Terus ini kok, kalau kita bicara sekarang nih, yang lagi marak ini kan diskusi lintas iman, nih, perbandingan agama. Iya. Ya Kohalim juga kenal lah sama Bang Zuma, kenal sama Ko Dondi kan gitu Iya, kan. kenal. Ngelihatnya gimana nih kok masalah fenomena nih? Ya alhamdulillah sebetulnya ini adalah satu fenomena di mana kita diajak untuk berpikir secara logika untuk mencari kebenaran, bukan mencari pemenang. Karena Oke. ini bukan perlombaan, Bos. Betul. Ini adalah mencari logika untuk membenarkan sesuatu ajaran. Jadi kalau dari hati kecil saya melihat bahwa sebetulnya apa yang disampaikan oleh Ko Dondi, oleh Bang Zuma itu apa adanya, tidak dibuat-buat dan Tapi itu kalau ada versi dalilnya. sebelah itu penghujat dibilang. Ya, itu kan boleh-boleh aja ya kan, namanya juga penilaian, silakan. Tapi kalau mau dihadapkan dengan kebenaran itu jelas benar. Gitu. Nah itu tinggal apakah mau terima apa tidak kan? Tapi ada juga nih kok satu pendeta ya, namanya pendeta Andre Tungtung. Ya Chinese sih. Oke. Dia itu mengatakan debat itu nggak berguna. Karena menang jadi arang, kalah jadi abu. Saya bingung nih, kamu mau berantem atau mau diskusi gitu. Karena kalau kita bicara diskusi, nggak ada istilah menang jadi arang gitu kan. Betul. Yang benar aja yang dipertahankan kan, kebenaran. Malah menang dapat ilmu, kalah dapat ilmu kan. Iya, betul. Apa ruginya gitu? Nah makanya banyak yang dari agama sebelumnya kemudian adakan diskusi dengan Ko Dondi, akhirnya Terbuka pikirannya. menerima dan masuk Islam. Kenapa? Karena menemukan kebenaran. Kan gitu. Ya, ini agak lucu di pendeta. Jadi saya waktu itu bilangin dia, lu lagi mau berantem ya? Kalau berantem iya kan, menang jadi arang, kalah jadi abu, bonyok juga walaupun lu menang. Iya. Tapi kan diskusi nggak ada bonyoknya. Iya, jadi mungkin pandangan dia terhadap perdebatan itu adalah semacam perlombaan barangkali. Karena dia ngelihatnya gitu ya. Melihatnya dari segi. Iya karena kalaupun kalah diskusi, apa ruginya sih? Betul. Apa ruginya gitu? Apakah lu jadi bonyok? Apakah harta lu berkurang? Kan enggak. Iya, Malah lu dapat informasi kan. Kalau lu kalah artinya lu dapat ilmu banyak. betul. Ini agak aneh memang pendeta yang satu itu. Mungkin kemarin saya mikirnya gitu. Apa karena menurut dia kalau dia kalah debat nanti jemaatnya hilang? Ya, Jadi income-nya rugi berkurang, gitu. income berkurang. Income berkurang gitu kan. Income Jadi berkurang. dia bilang ya kalah jadi arang gitu kan. Karena hilang nanti jemaatnya. Kalau mereka ini dikit-dikit ngitungnya yang gitu-gituan sih aneh. Ya, tetap kalkulator mainnya. Kalkulator. Kohalim sendiri nih nggak pengen jadi kayak Ko Dondi gitu. Bidangnya beda. Oh, bidangnya Kalau Ko Dondi kan kristolog. Kalau saya kan cuma mencoba berbagi. Jadi Oke. kita isi sesuai dengan bidang kita masing-masing lah. Kalau saya kristolog ya mungkin sudah terlambat juga ya mau belajar lebih mendalam, tapi ya udah kita coba dengan sharing-sharing saja gitu loh. Yang slow-slow aja lah. Saling melengkapi lah ya. Saling melengkapi. Ko Dondi bagian situ, kita bagian lapangan lah. Betul, kita bagian lapangan. Jangan semua jadi penyerang nanti nggak ada back gitu ya. Nggak Betul. ada yang jadi gelandang, nggak Ya, ada yang akhirnya jadi. kacau balau kan permainannya gitu loh. Kalau kita bilangnya ya mana yang kosong aja lah kita Betul, isi ya. betul. Kalau memang pemainnya udah lengkap semua, ya kita jadi tukang bersih-bersih, tukang mijit-mijitin Iya, pemain. setuju. Oke, jadi memang belum ke situ, nggak ada kepikiran ya. Belum ke situ, ya. Jadi kalau dari Kohalim sendiri nih, mendukung ya dengan perdiskusian sekarang. Ya saya rasa ada baiknya juga sih, ada baiknya di mana ada orang-orang tertentu yang memang dia fokus untuk memberikan satu kebenaran dengan logika yang menjelaskan gitu. Kalau ini kok sekarang fenomena nih, lagi banyak bermunculan penghujat-penghujat Islam. Itu biasa, karena di dalam Al-Quran juga sudah disampaikan bahwa untuk kaum kafir ini memang agak sulit dia mau terima. Ya kan? Itu memang sudah diramalkan, sudah ada di dalam Nubuatannya Al-Quran, ada nubuatnya, udah gak heran lah pokoknya. Jadi biasa-biasa aja, kayaknya nggak terlalu istimewa lah. Jadi apa yang harus kita lakukan nih? Sekarang nih ya, kalau kami sekarang lagi bilang nih fenomena Edis TV nih.
Kristen lagi bersatu dalam nama Edis TV ini, karena penontonnya paling banyak, bahkan bermunculan pengikut Edis, kita bilang penyembah Edis, yang kurang lebih fitnah-fitnahan yang dia bawa tuh diulang-ulang sama pendukungnya gitu. Ko Halim melihatnya apa yang kita lakukan nih dengan banyaknya video-video hujatan nih? Ya, kita doakan aja semoga mereka dapat hidayah gitu aja. Oke. Ya, Allah kasih Jangan hidayah. dilawan gitu? Dilawan perlu. Dilawan ya? perlu. Dengan cara? Dilawan perlu untuk menyatakan satu kebenaran. Tapi pemaksaan tidak perlu. Karena nggak bisa dipaksa hal-hal kayak begini. Ya, biarkan aja, tapi jelas diantisipasi juga perlu, ya kan sudah ada Bang Juma, sudah ada Kodondi kan, emang udah siap tempur kan. Ayo silakan kalau memang mereka siapkan gitu, kan Serahkan kepada mereka aja ya. Serahkan pada mereka saja. Kalau kita ya dukung aja lah ya. Kita dukung dengan doa. Apa perlu kita nonton nggak? Nggak usah nonton gitu? Perlu juga kita tahu biar kita lebih banyak wawasannya kan. Kita jangan jadi kuper ya, kurang pergaulan kan. Kita perlu tahu juga perkembangan sekarang ini. Gitu. Oke. Mungkin itu aja. Ada lagi nasihat nggak Go untuk para penonton? Pada intinya Islam ini adalah satu kebenaran yang masuk logika dan harus dipelajari lalu diterapkan. Harus diterapkan. Nah, kalau sudah diterapkan, dipelajari, diterapkan, maka nanti akan lihat hasilnya. Nah, insya Allah akan lebih baik hidup, gitu. Untuk hidup ya. Kan nggak lama kan? Nggak lama lah. Kita juga dipanggil kan. Nah, Ya semua nunggu giliran. ketika dipanggil, apa yang kita bawa? Amal ibadah kita. Amal ibadah kita. Nah, kalau nggak punya amal, gimana? Mau minta balik lagi? Karena ada kejadian minta balik lagi, nggak bisa lagi, udah nggak bisa balik. Nggak bakal bisa balik. Nah, itu harus siap-siap. Harus siap-siap ya. Harus siap-siap. Karena kita nggak tahu sampai kapan kita di Ya, dunia. bisa aja besok kita dipanggil, bisa aja sebentar lagi kita dipanggil. Kan banyak peristiwa seperti itu. Tiba-tiba soalnya Tiba-tiba baru kemarin ngobrol baik-baik, tahu-tahu sudah dipanggil. dipanggil sama Allah untuk menghadap. Dan kita siap-siap. Masya Allah, luar biasa. Ya mungkin itu aja Iwan Villa, Ya, diskusi terima kasih. kita karena Ya. sudah malam juga guys. Luar biasa nih jam 1:30 malam. Ya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, dan jangan lupa mampir ke Ko Halim TV ya. Ya. Deskripsi, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Sekian dari kami, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam Makasih. warahmatullahi wabarakatuh.